Kerajaan Eldoria berdiri megah di atas puncak bukit, dengan istananya yang menjulang bak simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Di bawah kepemimpinan Raja Luthar, Eldoria telah menikmati masa kejayaannya, dengan perdagangan yang makmur dan rakyat yang setia. Namun, di balik dinding-dinding istana yang megah, kegelapan perlahan mengintai. Konflik, dendam, dan ambisi bersembunyi di bawah permukaan yang damai. Suatu malam yang dingin dan tenang, terdengar kabar yang mengguncang seluruh kerajaan. Pangeran Alaric, pewaris tunggal takhta, ditemukan tewas di kamarnya. Mayatnya tergeletak di atas tempat tidur mewah, dengan bekas luka di leher yang menunjukkan bahwa dia dibunuh dengan cara yang kejam namun terencana. Istana yang biasanya penuh canda tawa kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Siapa yang tega membunuh pangeran yang begitu dicintai? Raja Luthar, yang dikenal sebagai penguasa yang keras namun adil, sangat terpukul oleh kematian putranya. Dia segera memerintahkan penyelidikan besar-besaran. Sang ratu, Mariel, larut dalam kesedihan mendalam, tapi ada sesuatu di balik air matanya yang tak dapat dijelaskan. Sebuah pandangan kosong yang membuat penasihat kerajaan mulai mempertanyakan apakah ada lebih dari sekadar tragedi ini. Lord Cedric, adik Raja Luthar, yang juga seorang penasihat kerajaan, adalah orang pertama yang dicurigai. Selama bertahun-tahun, ada desas-desus bahwa Cedric memiliki ambisi tersembunyi untuk naik tahta. Dengan Alaric mati, peluang untuk menguasai kerajaan semakin dekat. Namun, Cedric cerdik, dia memiliki alibi yang kuat, dan tidak ada bukti yang mengarah langsung padanya. Meskipun begitu, tatapan dinginnya dan ketenangan yang terlalu sempurna mencurigakan bagi banyak orang. Di sisi lain, ada Lady Lara, seorang pelayan muda yang cantik, yang dikenal dekat dengan Pangeran Alaric. Desas-desus beredar bahwa mereka terlibat dalam hubungan terlarang yang tidak pernah disetujui oleh keluarga kerajaan. Cinta rahasia mereka dianggap sebagai noda di keluarga bangsawan, namun Alaric yang berjiwa bebas tidak peduli. Ketika Lara terlihat bersembunyi dan menghindari tatapan mata setiap orang setelah kematian Alaric, kecurigaan mulai beralih padanya. Namun, meski wajahnya menunjukkan ketakutan, apakah ia sekadar pelayan yang terlibat skandal atau ada peran lebih dalam tragedi ini? Kapten Renard, kepala penjaga istana yang terkenal tak kenal takut, diberi tugas untuk memimpin penyelidikan. Dia adalah seorang prajurit tua yang setia, yang mengabdi pada raja sejak masa mudanya. Namun, bahkan Renard merasakan bahwa ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Terlalu banyak misteri yang terselubung. Setiap kali dia mencoba menggali lebih dalam, dia dihadapkan pada jalan buntu. Entah itu kebohongan, ancaman, atau bahkan mayat baru yang ditemukan dalam kondisi mencurigakan. Beberapa saksi yang seharusnya mengetahui sesuatu, menghilang tanpa jejak, sementara yang lain tiba-tiba jatuh sakit atau mengalami kecelakaan tragis. Dalam perjalanannya, Renard menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan, sebuah jaringan konspirasi rahasia yang melibatkan bangsawan, pedagang kaya, dan bahkan beberapa tokoh dari luar kerajaan. Ada rumor tentang sebuah kelompok bayangan yang dikenal sebagai Serigala Hitam, sebuah organisasi pembunuh bayaran yang diam-diam beroperasi di bawah hidung keluarga kerajaan. Apakah mereka yang bertanggung jawab atas kematian Alaric, ataukah ini hanya sebuah pengalihan dari permainan politik yang lebih besar? Sementara itu, suasana di istana semakin tegang. Raja Luthar mulai kehilangan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya, bahkan kepada Mariel, istrinya. Ratu terlihat semakin terasing, sering bersembunyi di balik pintu kamarnya, hanya ditemani oleh beberapa pelayan setia. Bisikan mulai terdengar bahwa Mariel mungkin mengetahui lebih banyak tentang kematian putranya daripada yang dia akui. Ada rahasia masa lalu yang tak pernah terungkap, dan Alaric mungkin telah menemukannya sebelum kematiannya. Saat penyelidikan semakin dalam, satu persatu rahasia kelam keluarga kerajaan mulai terkuak. Ternyata, Pangeran Alaric bukanlah sosok yang tanpa cacat. Dia terlibat dalam banyak skandal, tidak hanya soal cinta terlarangnya dengan Lara, tetapi juga transaksi rahasia yang melibatkan para bangsawan korup dan pengkhianat yang berusaha meruntuhkan kerajaan dari dalam. Semakin banyak bukti yang terungkap, semakin jelas bahwa Alaric memiliki banyak musuh, baik di dalam maupun di luar istana. Namun, sebuah kebenaran yang lebih mengerikan terkuak, kematian Alaric bukanlah akhir dari rencana besar ini. Pembunuhan sang pangeran hanyalah langkah pertama dalam sebuah konspirasi yang dirancang untuk menggulingkan Raja Luthar dan menghancurkan seluruh dinasti Eldoria. Para konspirator, yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang, mulai menunjukkan taring mereka. Serangan demi serangan terjadi di istana, dan kepercayaan mulai runtuh. Tidak ada yang bisa memastikan siapa kawan, siapa lawan. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, semua yang ada di istana menyadari bahwa intrik ini tidak hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga soal balas dendam yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Ada luka lama yang belum sembuh, dan kematian Alaric hanyalah permulaan dari badai besar yang akan menelan kerajaan.
Di akhir kisah, Eldoria berdiri di ambang kehancuran, bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh mereka yang pernah bersumpah setia kepada tahta. Kematian Alaric menjadi simbol dari kejatuhan moral di dalam istana yang selama ini diselimuti kemewahan. Intrik berdarah ini mengajarkan bahwa dalam politik, tak ada yang benar-benar suci, dan tahta yang megah pun bisa hancur oleh keinginan gelap yang bersembunyi di balik senyuman orang-orang terdekat.